Buka pintu hatimu, sambutlah, jangan tanggung waktumu, sambutlah, ia pun berdirilah dan kedutaan harap sampai maksudnya, sambutlah. Bapa di surga, pada saat ini kami sudah memberikan setiap persembahan kami. Biarlah Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah setiap apa yang kami beri ini biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan sembah kami berikan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jadi di sini yang penting adalah sumber terang ini. Dari mana terang itu datang? Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi sumbernya adalah firman, itulah yang memberikan terang. Ya, firman itulah yang memberikan terang. Ya, terang itu dia memberikan energi atau kekuatan yang bisa menggerakkan, yang bisa membunyikan, yang bisa menyimpan kekuatan di dalam berbagai benda sehingga memberikan kekuatan. Ini sumbernya adalah firman. Firman itulah yang memberi terang sehingga dunia yang kosong diterangi oleh firman Allah. Ya, sehingga bisa melihat. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 sampai ayat yang terakhir. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah gelap. Hari yang pertama. Sampai Allah menjadikan, berfirman maka segala sesuatu dijadikan. Allah membentuk manusia dari tanah liat. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, terang itu perlu di dalam kegelapan. Terang itu perlu di dalam kegelapan. Terang adalah kebenaran dan kekudusan Allah. Jadi proses menemukan terang itu proses yang begitu lama. Ya, kita temukan terang itu proses yang begitu lama. Di dalam tantangan, di dalam pencobaan, ya, kita menemukan terang ini. Saya bandingkan perjalanan orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kita baca, tadi juga baca di dalam Sabda Nada, Injil Matius pasal 2. Ayat 1 sampai dengan ayat 12. Bagaimana orang-orang Majus dari timur ini menuju ke Bethlehem, ke tanah Yehuda. Itu negeri yang jauh. Mereka harus tempuh selama 2 tahun. Ketika mereka melihat bintang, bintang ini muncul yang lain daripada yang lain. Terang yang ada menerangi dunia kegelapan ini. Ini pertanyaan yang cukup luar biasa. Mengapa orang-orang timur ini mereka tahu bahwa ini bintang orang Yehuda? Bapak Ibu tahu? Orang bangsa lain tapi mereka sudah tahu itu bintang dari timur ini, Bapak Ibu tahu. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan ini mereka juga sudah dengar di sana. Pada waktu apa? Kita kembali Yesaya ini. Yesaya ada terdiri dari 3 bagian. Ya, ada proto Yesaya, Yesaya pasal 1 sampai 39. Ada Deutero Yesaya, Yesaya 40 sampai dengan ayat Yesaya 55.
Dan dari Yesaya 55 sampai 66 itu adalah Tirto Yesaya. Jadi Yesaya 55 ini pemberitaan Yesaya di Babilonia. Jadi waktu orang-orang Israel ada di Babilonia, itu bangsa lain sudah mengenal Allah. Jadi bangsa Babel, ya, bangsa apa ini, Persia, mereka sudah kenal kitab suci, kitab Yesaya ini. Sehingga kebenaran-kebenaran yang orang Yahudi dibuang di Babilonia sampai di Persia, itu orang-orang di sana sudah mendengar berita itu, bahwa nubuatan Yesaya ada seorang raja damai yang akan lahir pada waktu yang akan datang. Ya, kitab Mika 5 ayat 1, seorang raja akan lahir di Bethlehem. Ini orang-orang yang berpengetahuan tinggi, mereka bisa tahu. Ya, mereka mengenal dokumen-dokumen, tulisan-tulisan yang ada di raja-raja Babilonia, yang ada di raja Persia, itu mereka baca. Dan dengan dasar pengetahuan itu, orang-orang Majus ini, mereka mengenal bahwa suatu kelak di Bethlehem, di tanah Yehuda, di tanah Israel akan bangkit seorang raja damai, raja yang akan lahir. Sehingga kalau kita aplikasikan, pendidikan itu penting bagi gereja. Ya, kader pendidikan itu penting bagi gereja untuk mengenal kebenaran melalui pengetahuan, tapi juga ada hikmat diperoleh dari kebenaran. Pelajaran. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang berpengetahuan tinggi, sehingga mereka melihat bintang yang terbit di sana, dan bintang itulah yang memimpin mereka menuju tempat yang Yesus lahir di Bethlehem. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, di sini yang menjadi aplikasi rohani bagi kita pada saat ini. Yang pertama yang kita akan mendengar adalah di negeri kelam itu perlu terang firman Allah. Ya, firman Allah inilah yang menuntun orang percaya di mana kebenaran itu ada. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ya, karena itu firman Allah memberikan terang dalam penciptaan tadi. Firman Allah itu sudah menjadi manusia, dan Yesus sendiri menyatakan, akulah terang dunia. Dalam Yohanes pasal 8. Ya, Yesus menyatakan akulah terang dunia. Sehingga di negeri kelam yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan kebencian, dan berbagai perbuatan-perbuatan amoral yang tidak menguduskan nama Tuhan, tidak mengagungkan nama Tuhan, kita perlu firman Allah di dalam kehidupan kita. Karena firman Allah itulah yang memberi terang. Dia sumbernya, seperti matahari ini, sumber cahaya. Sehingga energi semua makhluk bisa peroleh, manusia bisa peroleh, tumbuh-tumbuhan bisa peroleh, hewan bisa peroleh, sehingga memberikan kekuatan. Ya, bisa menggerakkan, ya bisa membunyikan, karena energi dari cahaya yang datang. Demikian juga firman Allah itu adalah terang yang memberikan kita hidup, yang menggerakkan, yang membangkitkan, yang membunyikan kebenaran firman Allah di dalam kita sebagai orang yang percaya. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, firman Allah adalah terang hidup yang sudah datang menjadi manusia. Dia menjadi pedoman hidup bagi orang percaya.
membawa kita kepada keberhasilan, membawa kita kepada kesuksesan. Yosua 1 ayat 8, malaikat Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua harus merenungkan firman Tuhan. Ya, karena dia adalah pedoman, penuntun hidup yang membawa kamu ke dalam kesuksesan, ke dalam kemenangan. Yosua 1 ayat 8. Kita tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, dalam saat-saat waktu-waktu kita yang baik, kita membaca Alkitab kita, sehingga dia memberikan kita pengertian, dia memberikan kita menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam segala kebenaran Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi firman Allah pedoman hidup. Firman Allah ini menjadi terang bagi orang-orang Majus, membawa mereka tiba di Bethlehem. Ya, ini menjadi koreksi bagi saya dan jemaat Tuhan. Ya, kita ada terang firman Allah. Apakah kita dalam kehidupan kita kembali kepada Alkitab kita baca dan merenungkan waktu-waktu yang ada, karena dia adalah pedoman kita. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, firman Allah adalah di dalam Mazmur 1 ayat 3. Ya, seperti tanaman yang bertumbuh menghasilkan buah. Firman Allah adalah terang dunia. Di daerah, di negeri yang tidak ada firman Tuhan di dalam hati, kejahatan yang ada. Kejahatan yang ada di kampung yang tidak ada firman Tuhan, di rumah yang tidak ada firman Tuhan, di hati yang tidak ada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah terang yang menerangi pikiran kita. Ya, tindakan kita, langkah orang suku, bangsa, kampung halaman, di mana saja. Firman Allah itu yang mengadarkan kita betapa kita orang berdosa. Ya, negeri ini kelam, Enaro ini kelam, karena banyak orang yang mabuk, banyak orang yang makan pinan, banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Tuhan, tidak menyadari kembali. Ya, praktek-praktek yang tidak berkenan di hati Tuhan, sehingga negeri Enaro ini gelap, Papua ini gelap, karena di mana-mana ada pembunuhan, ada penumpahan darah. Ya, terjadi di mana-mana. Ini berarti negeri Papua ini kelam. Ya, negeri Papua ini gelap. Mungkinkah tidak ada firman Tuhan? Atau ada firman Tuhan di dalam hati setiap orang percaya? Ya, tapi mereka sedang menghadapi pencobaan. Ya, pemerintahan dunia yang tidak menjalankan terang, karena kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi terang itu menyinari, itu adalah firman Allah. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Yang kedua, di dalam dunia negeri yang kelam itu kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus ini terang Allah yang sudah datang ke dalam dunia. Kisah Para Rasul pasal 2, Lukas 24 ayat 49. Tuhan Yesus berjanji kepada muridnya, kamu harus tinggal di Yerusalem, kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Jadi umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, gereja Tuhan dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus di dalam Roma pasal 8. Ya, minyak Roh Allah di dalam kita, sehingga kita seperti mempelai perempuan 5 orang yang bijak, yang sudah ada minyak di dalam mereka, sehingga waktu mempelai laki-laki datang, mereka sudah siap menyambut. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, Roh Allah sudah datang ke dalam dunia memimpin gereja Tuhan,
Sehingga sebagai orang-orang percaya, setiap hari kita minta kita selalu dipenuhkan dengan Roh Allah. Ya, karena roh dunia juga selalu cerdik, membutakan mata hati kita supaya kita lemah rohani. Ya, supaya kita lemah berdoa, lemah membaca firman Tuhan, supaya sibuk dengan rutinitas dunia. Roh dunia juga selalu bekerja 24 jam. Supaya orang percaya ini selalu hidup dalam perselisihan, selalu hidup dalam keributan, selalu hidup melupakan Tuhan. Supaya orang percaya lupa baca Alkitab, lupa memuji Tuhan, lupa menyembah Allah, lupa memberi, lupa mengasihi, dan lain sebagainya. Itu program-program dari roh dunia. Karena itu selalu kita meminta selalu dipenuhkan oleh Roh Allah. Roh Allah siap menanti kita semua, baik kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai ibu-ibu, sebagai pemuda, sebagai anak-anak. Ya, kita selalu minta urapan Roh Allah, kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus selalu merindukan kita. Ya, Roh Kudus selalu merindukan kita siang dan malam. Ia berdoa kepada kita. Kadang kedagingan kita melawan kehadiran Roh Allah. Kedagingan kita itu malas, bosan. Ya, kita bosan, kita lemah, tubuh kita lemah. Sehingga di negeri kelam ini kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Ya, Roh Allah membawa kita kepada kemenangan-kemenangan. Yesus menang dari pencobaan karena dia dipimpin oleh Roh Allah. Pencobaan dikalahkan. Banyak kali kita jatuh dalam pencobaan karena kita lupa berdoa. Yesus berkata kepada muridnya, kamu daging lemah, roh penurut tapi daging lemah. Kamu bangun berdoa, pencobaan datang. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, segala sesuatu keterlambatan, ketidakberhasilan, masalah-masalah banyak karena kita tidak berdoa, karena kita tidak membaca firman Allah. Ya, karena kita tidak menanti apa yang Tuhan bicara kepada kita. Ya, dalam renungan-renungan kita, kadang kita lupa Tuhan. Ya, sehingga pencobaan, tantangan selalu datang. Sebenarnya kita ada Roh Allah yang besar. Ya, tadi firman Tuhan datang melalui Ibu Yulita. Roh Allah yang ada di kita itu roh yang terbesar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ya, Injil Yohanes 1 Yohanes ini. Ya, jadi roh kita lebih besar. Roh dunia sekarang membutakan mata hati kita, pikiran kita untuk melemahkan kerohanian kita. Jemaat yang Yesus kasih, hal yang ketiga dari khotbah pagi ini, yaitu di negeri kelam itu perlu ada hikmat dan marifat Allah. Ya, hikmat dan marifat itu penting. Dari pengetahuan, dari kelebihan, kehebatan. Kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 8. Satu orang boleh baca ayat ini. Jadi roh hikmat dan marifat Allah beda dengan pengetahuan. Pengetahuan dunia penting, kelebihan skill penting, tapi hikmat dan marifat Allah perlu bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita dalam dunia ini kita bisa dapat membaca dan menilai apa yang terjadi di dalam dunia ini. Ya, hikmat itu datang dari Tuhan. Ada hikmat Allah dan hikmat manusia. Ya, hikmat manusia itu ujung-ujungnya menyombongkan diri. Ujung-ujungnya melemahkan orang. Ujung-ujungnya membinasakan sesama yang lain. Tapi hikmat Allah itu hikmat yang diberikan Allah untuk mengatur diri. Ya, mengatur diri dan mengatur hidup dengan baik dan benar yang memuliakan Tuhan. Marifat Allah itu Allah memberikan khusus
kepada Yusuf, sehingga dia membaca situasi yang terjadi pada waktu Herodes menjaya. Marifat Allah itu ada di dalam orang-orang Majus, sehingga pada waktu tantangan datang, malaikat Allah bilang, kamu ikut melalui jalan lain. Pada waktu tantangan, rintangan datang, ya malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, bawa anak itu ke Mesir, karena di Bethlehem tidak lama lagi Herodes akan bunuh orang-orang yang umurnya 2 tahun ke bawah. Di sini hikmah dan marifat Allah. Allah berjanji kepada Tuhan Yesus berjanji kepada muridnya, Roh Kudus akan menuntun kamu. Kamu akan memperoleh hikmat, marifat. Kamu akan menjadi seperti apa? Seperti merpati tulus. Seperti apa? Ular, cerdik. Jadi sebagai orang-orang percaya, kita jangan emosional. Ya, Roh Allah ada di dalam kita. Tantangan-tantangan, masalah-masalah datang dalam kehidupan kita, silih berganti. Kita membaca dengan hikmat Allah, di dalam marifat Allah, karena gereja ini ada Roh Kudus. Ya, kejahatan Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya karena Tuhan Yesus meninggalkan mereka di dalam dunia yang jahat ini, sehingga perlu marifat dan hikmat Allah. Hikmat ada di dalam anak-anak sekolah di sekolah. Ya, hikmat ada pada orang percaya di kantor, di dalam dunia, karena kita ada di tengah-tengah serigala. Ya, Yudas itu menulis tentang guru-guru palsu. Ya, Yudas itu menulis tentang anti Kristus yang bekerja dengan hebat untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Di situ kita memerlukan firman Tuhan, Roh Kudus dan hikmat marifat Allah untuk membaca apa yang sedang terjadi, sehingga Yesus yang ada pada kita, Roh yang ada pada kita, tetap dia menang ya di dalam kita. Kita adalah apa? Bintang-bintang ya, terang yang berjalan. Maleakhi pasal 4 ayat 2. Bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan dan sayapnya. Kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari aku bertindak, firman Tuhan semesta alam. Jadi umat Tuhan, setiap anak Tuhan yang hidup di dalam terang firman Allah, hidup dipimpin oleh Roh Allah, hidup di dalam hikmat dan marifat Allah. Mereka ada kuasa Roh Allah. Kita ada kuasa Roh Allah yang dapat menghancurkan setiap strategi setan yang membawa kita kepada kebinasaan. Kita adalah pihak yang sudah menang. Bersama siapa? Yesus yang dahulu sudah lahir di Bethlehem. Sekarang dia lahir di mana? Di dalam hati kita yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini sampai di sini. Tema kita tadi adalah terang Allah di negeri kelam. Kita perlu firman Allah sebagai terang Allah. Kita perlu pimpinan Roh Kudus. Kita perlu hikmat dan marifat Allah, supaya kita hidup membaca apa yang sedang terjadi dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan.
dilanjutkan dalam pahala. Waktu yang Tuhan beri, berkat rohani yang Tuhan beri, kami juga naikkan pujian dan syukur Tuhan. Kami mau ubah menuju ke tempat tinggal kami masing-masing. Melalui ibadah dan jemaat Eklesia, kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, tuntun kami umat-Mu hari ini sampai dunia Maranatha, di mana Tuhan datang kembali menjemput saya.